Kembali di Perempuan Bicara, pemirsa, kita bahas untuk Anda yang baru bergabung soal konflik Wadas yang terjadi beberapa hari lalu ya, ketika warga berhadapan dengan warga. Tadi Mbak Irma terpotong sedikit karena menurut Mbak Irma, apa yang dilakukan pemerintah sesuai kalau kita lihat aspek pemanfaatannya terhadap proyek itu ya. Nah, apalagi unsur yang menurut Mbak Irma sesuai? Saya kira apa yang dilakukan pemerintah sudah benar, Ya. karena ini demi kepentingan bangsa dan negara. Hanya saja kalau ada yang mungkin terlewatkan, memang itu harus diperbaiki, Oke. harus dilakukan klarifikasi, kemudian diperbaiki. Nah, yang saya dengar langsung dari teman-teman di sana bahwa konflik ini bukan menolak bendungan, tapi justru masalahnya adalah menolak Bukit, iya, menolak penambangan batu. Penambangannya, iya. Jadi Ada jangan juga kemudian diviralkan hal-hal yang sebenarnya nggak terjadi. Nah, soal penangkapan yang dan terjadi lain, misalnya apa Mbak Irma? ya misalnya disampaikan bahwa seolah-olah bahwa masyarakat di sana menolak bendungan, padahal bukan itu masalahnya. Ya. Yang ditolak adalah penambangan batunya. Ya. Nah, kalau itu yang ditolak, harusnya ini bisa selesai. Karena di sana sebelumnya juga ada penambangan batu, Oke. ya kan? Nah, kalau pertanyaannya kenapa kok ada penambangan batu baru yang mungkin izinnya dikeluarkan oleh gubernur. Nah, ini mungkin yang harus diklarifikasi. Oke. Jadi jangan kemana-mana gitu, jangan dipolitisasi. Oke. Kan ini karena dipolitisasi lah kemudian menjadi pro dan kontra dan lain sebagainya. Oke. Jangan dong, yang hal-hal yang baik yang dilakukan pemerintah, jangan semuanya kemudian disebut rezim dan kemudian dikatakan bahwa seolah-olah ini merugikan bangsa dan negara. Enggak semua menurut saya. Oke, saya mau dengar Mbak Devi. Mbak Devi melihat ini yang sudah terjadi, sudah sesuai atau belum apa yang dilakukan oleh pemerintah? Oke, jadi belajar dari kasus ini, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus memulai dengan pikiran yang jernih, mulai mengumpulkan semua fakta-fakta. Oke. Hati-hati dengan menggantungkan diri pada fakta-fakta yang ditawarkan di media sosial yang kita tahu tidak semuanya akuntabel, artinya tidak semuanya bisa dipercaya. Sederhana misalnya, apa yang disampaikan oleh Mbak Irma tentang konflik ini sebenarnya kan adalah konflik warga dengan warga. Tapi kemudian yang dimunculkan adalah karena memang ada potongan video yang kalau kita dapatkan video yang lebih utuh, sebenarnya kita juga bisa jauh lebih jernih melihat video tersebut. Kenapa? Karena pada saat itu posisinya adalah sebenarnya kalau dari video yang lebih utuh itu dalam hal ini yang namanya polisi kan pasti harus berpihak pada dua belah pihak, mau yang pro ataupun yang kontra. Yang menarik adalah orang jarang menyebut dari 429 lahan yang akan digunakan untuk menambang tersebut, 350 ya pemiliknya sudah oke. Ada sekitar 70-an yang belum. Dan yang menarik, nah ini yang juga tidak diangkat. Artinya memang kita perlu hati-hati dengan berita yang ada di media sosial. Misalnya bagaimana bahwa kalau dalam gambar yang separuh itu terlihat bahwa seakan-akan ada penindasan terhadap teman-teman yang nggak setuju. Tapi faktanya yang harusnya juga, sebenarnya media sebagian besar juga sudah mengangkat. Tapi ketika masuk media sosial yang jauh lebih sensasional tentunya, itu tidak terangkat bagaimana yang pro pun itu mendapat serangan yang luar biasa. Misalnya pintu rumahnya dilem, lalu motornya dikasih garam dan sebagainya. Karena dianggap ya artinya ada perlawanan yang sama yang kemudian dalam hal ini kejadian di masjid itu sebenarnya dari segi visual saja terlihat. Tidak ada upaya serangan polisi terhadap masjidnya. Karena kan posisinya justru polisi membelakangi masjid. Justru melindungi saudara-saudara kita yang warga di sana yang ada di masjid. Nah, yang ingin perlu saya sampaikan juga adalah kejadian ini sekali lagi harusnya membuat kita semua belajar pelan-pelan mengumpulkan semua fakta sebanyak-banyaknya. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Uni dan Mbak Husnul perihal aparat misalnya. Ya kita juga perlu hati-hati jangan sampai kemudian mengatakan bahwa ada ribuan aparat. Faktanya hanya 200 misalnya. 200 itu juga karena permintaan untuk menemani BPN untuk mengukur karena ya tadi walaupun yang pro banyak, belum tentu yang pro itu kemudian juga memiliki kekuatan. Ternyata yang kontra itu juga seringkali melakukan, makanya dari 2018 sampai sekarang itu kan panjang sekali nggak kelar-kelar, gitu kan. Yang artinya proses dari 2018 ke sekarang, pada akhirnya 350 yang sudah setuju itu membutuhkan
kenyamanan, membutuhkan dukungan untuk bisa menerima bahwa tanahnya silahkan digunakan untuk penambangan. Lalu yang ketiga terkait tadi apakah kemudian ini bentuk upaya negara misalnya menjual tanah rakyat. Saya sepakat sama Uni, bahkan World Bank dalam laporannya yang beratus-ratus halaman itu menyebutkan bahwa semenjak Pak Jokowi justru yang melakukan pembangunan yang sangat merata, karena Pak Jokowi itu kan yang memulai pembangunan dari pinggiran, yang mohon maaf ini baru dimulai masa beliau kan seperti itu. Ya. Nah ini justru BUMN, artinya perusahaan negara, bukan perusahaan asing. Ini bahkan yang menurunkan laporannya bukan orang Indonesia, orang luar. Nah artinya kita perlu sadar bahwa betul, pasti ada ketidaksempurnaan, ada hal yang harus diperbaiki dari misalnya tindakan aparat. Tapi kita lihat dulu siapa yang kemudian ditangkap tadi. Kalau ternyata memang orang tersebut memprovokasi, karena kalau dari video sekilas kan tidak terdengar apa yang sebenarnya dikatakan, apa yang sebenarnya dilakukan, apa yang akan diprovokasi oleh orang tersebut. Yang ini memang harusnya menjadi PR dari aparat untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kepada publik, sehingga akhirnya publik juga bisa menilai, bukan kemudian terperosok pada arus media sosial yang cenderung masuk kepada hal yang kontroversi dan sensasi. Oke, menilai dan menimbang. Saya garis bawahi ya, Mbak Devi tadi kan katakan kita tidak boleh mudah percaya dengan info di sosial media. Kita timbang juga bagaimana teman-teman misalnya di media online ya menerbitkan beritanya. Kita akan coba tampilkan ini satu-satu, kita coba lihat. Ya. Kondisi terkini Desa Wadas, LBH Jogja, saya ulang lagi. 10 truk polisi masuk Desa Wadas, paksa warga tekan persetujuan oleh CNN Indonesia. Lalu kemudian selanjutnya ada lagi, warga cerita kondisi terkini Desa Wadas masih banyak aparat. Sorry, dari Detik News ya. Oke. Ini sama ya, hari Kamis semua. Jadi ya, baru harusnya kenapa nggak dipanggil warga untuk juga bicara. Ini kan saya orang Jakarta, kita semua tidak berada di sana. Dan dari berbagai media yang ada sebenarnya cukup berimbang. Artinya suara yang pro seperti apa, suara yang kontra seperti apa juga sebenarnya juga bisa dijelaskan. Dan tapi sayangnya tahu sendiri media sosial ada kecenderungan untuk memilih mana berita yang lebih sensasional untuk kemudian dinaikkan. Tadi terakhir mungkin miss ya tadi ya. Yang terakhir, slide terakhir mungkin saya bisa saya bicara media sosial ya, bukan media online. Betul. Media sosial. Media sosial yang dibicarakan oleh Mbak Devi. Kita lihat yang slide terakhir, mohon maaf, 23 warga Desa Wadas ditangkap Wakapolda Jateng. Kenapa bawa sajam? Ini juga harus diklarifikasi ya, betul ya? Saya sedikit aja, nambahin sedikit saja soal media sosial ini. Contohnya begini, ketika saya misalnya menegur Menteri Kesehatan karena ketika kami anggota Komisi 9 bicara dengan beliau tidak melihat ke kita, main handphone. Saya menegur dengan mengatakan bahwa, maaf Pak Menteri, saya minta dihormati, tolong dengarkan apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tapi kemudian yang tertulis ada media sosial yang menyatakan bahwa anggota DPR gila hormat. Kan nggak nyambung gitu loh. Nah yang begini-begini ini sebenarnya juga memang harus diklarifikasi gitu. Ini nggak semua apa yang diberitakan media sosial itu benar. Gitu saya mau dengerin Mbak Devi, karena memang benar di media sosial nggak akuntabel, pasti harus diklarifikasi lagi. Di media online juga ada versinya sendiri. Seperti apa Mbak Devi? Begini, ketika hari ini banyak kemudian misalnya di media pun kita tidak memungkiri banyak kemudian media yang dia tidak mengangkat persoalan rakyat. Hari ini kita banyak misalnya rakyat yang dia dengan teknologi yang ada, mereka merekam apa yang terjadi. Ya, kami mendapatkan itu dari kawan-kawan kami yang ada di lapangan. Bagaimana kemudian aparat yang mengepung atau mengelilingi rumahnya. Kalau yang tadi Mbak Devi mengatakan, oh itu aparat di depan masjid kan melindungi. Tahu nggak di dalam itu seperti apa kondisi? Karena begini, aparat yang datang ya, bahkan mungkin bukan ratusan saja ya. Kalau dia puluhan saja itu bisa menjadi intimidasi sendiri bagi warga. Jadi yang terjadi di luar seperti itu, di dalam seperti apa Mbak? Di dalam, saya mendapat informasi dari kawan-kawan di sana, yang mereka di dalam masjid sampai jam 4 sore itu mereka nggak makan. Karena bertahan atau bertahan di dalam? Iya, karena mereka ketakutan keluar. Kenapa? Karena yang di luar, kalau tadi yang ditanya, yang ditangkap itu jangan-jangan yang dia provokator dan sebagainya. Bayangkan ada anak-anak yang ditangkap.
dia lagi duduk di depan diangkat. Usia berapa mohon maaf? 10 tahun, 10 sampai berapa? 15 tahun atau Mohon seperti maaf itu. ya, mohon maaf. Saya kira pernyataan Ini beliau kami bukan pernyataan begitu, beliau karena ini kami sangat mendapatkan- tendensius oh, tidak, bukan karena beliau tendensius. hanya mendapatkan Bukan tendensius. informasi. Oke. Bukan Anda tidak tendensius. berada di sana, Bukan nggak tendensius, boleh. Anda tetapi tidak di bahwa sana. kami kemudian Anda hanya melihat- mendapatkan berita Saya mau dari bilang begini, Bu. kawan Saya mau yang bilang begini. katanya Kita Bahwa tangkap ketika beritanya. polisi Nggak datang, boleh. ya, ketika Oke. polisi datang, tahu nggak yang dirasakan oleh, kalau saya tadi membaca melihat ya, Ya. bagaimana ibunya ya memeluk anaknya. Saya membayangkan bagaimana seorang perempuan yang dia memikirkan anaknya, anak saya masih selamat atau tidak. Ya mana sekarang videonya coba? Loh, tadi kan ada tuh ya yang di Mana berita nggak? tadi. Coba buktiin. Jadi Loh, jangan tadi kan ada katanya. yang berita foto tadi ya. Jangan Oke. katanya Ya. yang ibu memeluk anaknya karena anaknya ditangkap mana? Loh, kan tadi ada. Nggak ada. Apa di Oke. berita Nggak tadi ada, saya gitu. nggak ada lihat itu. Oke, kita tidak lihat. ada Jadi, anak, saya tidak mau ada bilang anak gini, 10 tahun ditangkap itu membayangkan nggak ada. bagaimana Itu ketakutannya bohong. perempuan. Baik, Mbak Irma ditangkap keberataannya. Mbak Bohong Dewi itu. kita kasih kesempatan lagi. Anak 10 tahun ditangkap itu bohong. Baik, yakin kita bohong. akan sambung lagi Ibu Kusno Siapa yang bohong? sesaat lagi di Perempuan Bicara. Masa anak 10 tahun ditangkap?